Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari saat ini. Walau tidak bisa berjumpa langsung secara fisik. Dalam masa Pentakosta kali ini bertemakan percaya dan berani bersaksi. Firman Tuhan pada PD yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang 13. Dan persekutuan doa yang kedua yang diberi judul Beragam Karya dalam Roh Kudus. Hari-hari saya di gereja saat ini sungguh sangat berbeda. Terutama kalau hari Minggu biasanya saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Namun saat ini kita belum bisa bertemu langsung. Tapi saya menemukan sesuatu yang lain. Kalau kita tidak bisa bertemu langsung dan beribadah di gereja, kita tetap bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Pak Pendeta dan Bapak Ibu Majelis, juga sahabat-sahabat kita terkasih, selalu menyiapkan ibadah di gereja untuk kita semua dapat ikuti di rumah. Rupanya selalu ada jalan agar kita bisa beribadah. Saya percaya inilah bukti Roh Kudus bekerja dengan beragam cara. Mungkin dulu kita tidak pernah membayangkan kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Kita selalu dapat datang ke gereja setiap hari Minggu tanpa gangguan apapun. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan sekarang ini Roh Kudus berkarya lebih luar biasa lagi. Ibadah kita yang ditayangkan di YouTube pastinya juga dapat dilihat oleh banyak orang. Dan bukan mustahil banyak orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus dengan melihat tayangan ibadah gereja-gereja. Pada PD yang kedua ini yang berjudul Beragam Karya dalam Roh Kudus. Beragam karya dalam Roh Kudus itu apa ya? Kita akan belajar bersama-sama di persekutuan doa yang kedua. Mari Bapak Ibu, Mbak, Mas, adik, kakak semuanya, mari kita tetap melakukan persekutuan doa yang kedua ini. Aja kelalen ya persekutuan doa. Nyong be kangen pede, masa Bapak Ibu ora? Ayo pede.
Selamat pagi, Shalom. Sungguh syukur yang tak terkira kepada Allah karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama dengan keluarga. Selamat bergabung bagi jemaah yang pertama kali mengikuti ibadah online di GKJ Pondok Gede. Marilah kita beribadah pada hari ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Silo Samekto dengan tema Usahakanlah Kesempurnaan. Mari kita mulai beribadah. Hidup ibarat pohon, bermula dari benih, ditabur, disiram, tumbuh akar, batang mungil, dan bakal daun. Daun sejati berkembang, akar menjalar, batang mengokoh, bercabang-cabang, bertarung dengan panas, hujan, dan angin, berjuang tak tumbang, pantang layu sebelum berbunga dan berbuah, menjelma menjadi pohon sempurna. Usahakanlah kesempurnaan. Demikian tajuk ibadah indah kita, pengingat bahwa hidup beriman mesti bertumbuh makin sempurna sebagai buah karya kasih Kristus yang sempurna. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan kasih yang sempurna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita dalam pengakuan bersama yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan 9. Jika aku melihat langitmu,
buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Seperti pemazmur mengagumi Allah yang menciptakan alam raya dan manusia dengan sempurna. Marilah kita memuji Tuhan Maha Pencipta. Tuhan menciptakan kita sungguh sempurna seperti firman-Nya dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 31a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengakui dosa kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Kau ciptakan kami sangat sempurna, tapi kami telah menodainya. Kau ciptakan kami sebagai gambar Allah, agar orang dapat melihat gambar Allah
yang penuh kasih melalui cara hidup kami. Tapi yang kami gambarkan adalah kebencian, kedengkian, iri, dendam, kekikiran, dan semua hal yang buruk. Bapa, kami sungguh malu, oleh karena sebagai citramu kami tidak mencitrakan Engkau yang maha baik, tetapi citra buruk yang membuat orang lain yang menyaksikannya salah memahami tentang Engkau. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk menyerahkan kekerasan dan ketegar tengkuan hati kami ini ke dalam kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jenguklah kami, ujilah hati dan pikiran kami, karena kami telah berdosa dan cemar. Terimalah ungkapan penyesalan kami ya Tuhan, yang akan kami nyatakan dalam pujian bersama. Oh Allahku, jenguklah diriku. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap orang yang menyesali dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, maka kepadanya diberikan berita anugerah, yaitu pengampunan dan kasih Allah, seperti yang dinyatakan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan segala kuasanya, Kristus berkenan memulihkan kita menjadi gambar Allah kembali. Bahkan Tuhan mengutus kita dalam karya pemulihan umat manusia sebagai gambar Allah. Anugerah ini luar biasa. Mari bangkit bersyukur atas kasih Kristus yang telah merengkuh kita dari lembah dosa dengan tangannya yang lembut di dalam kasih yang teguh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita hampiri hadirat Tuhan, memohon Roh Kudus menerangi hati pikiran kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, hati kami terbuka untuk menerima sabda-Mu. Penuhilah dengan Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti, mengimani, dan melakukan firman yang akan kami terima. Begitu juga hamba-Mu Engkau sertai, supaya yang disampaikannya seturut dengan kehendak Bapa. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk belajar selalu berusaha menjadikan diri kami sempurna di hadapan-Mu, oleh karena Engkau adalah Allah yang sempurna. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan siap menerima sabda Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang berbahagia di rumah masing-masing, selamat pagi, Shalom. Saudara-saudara, tak ada gading yang tak retak. Demikian sering dikatakan orang di akhir pidato atau penutup sambutan. Ungkapan ini adalah ungkapan pengakuan atau kerendahan hati. Artinya dengan ungkapan itu sebenarnya orang sudah berusaha sebaik mungkin atau sesempurna mungkin membuat sesuatu, dalam hal ini sambutan. Tapi dia tetap sadar bahwa apa yang telah dibuatnya sesempurna mungkin itu hasilnya pasti tidak sempurna. Maka dia katakan tak ada gading atau tiada gading yang tak retak. Jadi ini bukan ungkapan yang mau mengatakan bahwa saya memang membuat sambutan ini sembarangan. Jadi ya maklumlah kalau hasilnya seperti gading retak-retak. Bukan. Dia sudah berusaha sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Tetapi dia juga sadar bahwa hasilnya tidak benar-benar sempurna. Saudara-saudara, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya setiap orang itu selalu ingin berusaha membuat atau melakukan sesuatu sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Jadi kalau orang memasak pasti dia ingin memasak seenak mungkin. Kalau orang berdandan, dia pasti ingin berdandan secantik mungkin. Kalau orang berpakaian, ya pasti dia ingin berpakaian sepantas mungkin, bekerja ya sekeras mungkin, menyanyi semerdu mungkin, melukis seindah mungkin, beribadah sekhusyuk mungkin. Saya kira tidak ada ibu-ibu mau masak, tapi niatnya, aku mau masak, tapi masak yang enggak enak aja lah. Enggak ada. Kalaupun ada, itu pasti istri yang sedang marah sama suaminya. Aku mau masak, lalu masaknya diasin-asinin, dipahit-pahitin, dipedes-pedesin. Karena untuk membuat suaminya marah juga atau melampiaskan kemarahan si istri ini kepada suaminya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi manusia itu diciptakan dengan karakter selalu ingin melakukan sesuatu sebaik atau sesempurna mungkin. Dan karakter ini adalah anugerah Allah yang diberikan oleh Allah sejak manusia diciptakan. Oleh karena itu nasihat Rasul Paulus yang tadi kita baca yang mengatakan usahakanlah dirimu supaya sempurna, itu sebenarnya nasihat yang wajar. Bukan nasihat yang muluk-muluk atau nasihat yang tidak bisa dilakukan oleh jemaat Korintus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan lebih jauh nasihat Rasul Paulus. Usahakanlah dirimu supaya sempurna itu. Saudara-saudara, minggu ini adalah Minggu Trinitas.
yaitu minggu pertama setelah Pentakosta atau minggu ke-8 setelah Paskah. Menurut kalender liturgi Gereja Ritus Barat yang diikuti oleh GKJ. Karena kalau menurut kalender liturgi Gereja Ritus Timur, itu Minggu Trinitas jatuhnya sama atau berbarengan dengan Minggu Pentakosta. Di dalam Minggu Trinitas itu, gereja atau jemaat diajak untuk menghayati dan merenungi kembali atau memaknai doktrin Trinitas. Apa makna Trinitas itu bagi gereja? Dan pada Minggu Trinitas hari ini, kita akan mencoba melihat bahwa Trinitas itu adalah bukti atau bentuk atau tanda yang menunjukkan bahwa karya Allah Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus itu adalah karya yang sempurna. Jadi kata kunci kita hari ini adalah sempurna. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pertama tentang Bapa. Bapa atau Allah Bapa adalah pencipta yang sempurna. Dan Dia menciptakan segala sesuatu sempurna. Allah tidak pernah membuat atau melakukan sesuatu sembarangan. Karena Ia adalah pencipta yang sempurna. Allah menciptakan alam semesta dengan sempurna. Allah menciptakan manusia juga dengan sempurna. Itu artinya manusia adalah ciptaan sempurna, perfect creation, dari Allah atau pencipta yang sempurna, perfect creator. Jadi saudara-saudara terkasih, kita ini bukan ciptaan sembarangan dari pencipta yang serampangan. Kita adalah ciptaan sempurna dari pencipta yang maha sempurna. Itu sebabnya di dalam Kejadian 1 dikisahkan setiap kali Allah selesai menciptakan sesuatu selalu diakhiri dengan kalimat, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik itu artinya sama dengan sungguh sempurna. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah bukan hanya pencipta yang sempurna, tetapi Ia juga Allah yang memprogram alam semesta ini dengan sangat sempurna. Dia atur pergerakan planet dan bintang-bintang. Dia atur perputaran waktu. Dia mengatur pergantian musim. Dia mengatur rantai kehidupan. Apa makan apa atau siapa makan apa. Dia mengatur habitat setiap makhluk. Dia mengatur keseimbangan populasi dengan sistem alami yang luar biasa. Dia mengatur perputaran air dari laut menjadi awan, awan menjadi hujan, mengalir kembali ke laut, begitu seterusnya. Hidup manusia pun diprogram sedemikian indah oleh Allah. Dia menciptakan manusia yang dilengkapi dengan akal budi, dengan kehendak bebas, tetapi juga dengan tanggung jawab.
Bukankah luar biasa sempurnanya Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia, dan kita adalah salah satunya. Semua itu Dia program, atau Allah program supaya manusia benar-benar bisa hidup dan bisa menyadari kehidupannya serta menikmati hidupnya. Jadi Dia bukan hanya robot saja. Ya, jadi kita sudah melihat bahwa Allah Bapa itu adalah pencipta yang sempurna, menciptakan ciptaan yang sempurna. Sekarang mari kita lihat Tuhan Yesus Kristus, anak atau putra. Kita tahu bahwa ciptaan Bapa yang sempurna tadi telah ternoda oleh dosa akibat manusia menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga manusia telah menodai ciptaan yang sempurna itu menjadi tidak lagi sempurna. Manusia yang diciptakan segambar dengan Allah tidak lagi mencitrakan penciptanya. Sampai kadang-kadang di antara manusia sendiri ada ucapan atau ungkapan manusia tapi kelakuannya seperti iblis. Jadi seolah-olah manusia sudah mencitrakan selain Allah, bahkan mencitrakan iblis. Oleh karena rusaknya manusia akibat kejatuhan dalam dosa. Tetapi kita tahu, saudara-saudara yang terkasih, Allah tidak pernah tinggal diam melihat ciptaannya yang sempurna itu kini ternoda. Allah tak tinggal diam melihat manusia berubah citra. Allah tak rela manusia ciptaannya mencitrakan yang lain. Kenapa? Karena semua itu bukan program Allah. Itu di luar rancangan dan rencana Allah. Itu sebabnya Dia tidak mau tinggal diam. Dia berinisiatif dan berusaha untuk mengembalikan manusia yang telah rusak oleh dosa itu kembali menjadi gambar Allah. Caranya turun ke dalam dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi sama dengan manusia. Jadi Bapa Pencipta menjadi sama dengan ciptaannya sendiri. Di mana letak kesempurnaan karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan hanya mengajar bagaimana orang bisa menjadi gambar Allah, tetapi Dia sendiri menggantikan hukuman yang harus diterima manusia. Dia menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Dia mengalahkan kuasa dosa dan maut itu dengan turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit dari antara orang mati. Lalu Dia naik ke surga untuk memastikan bahwa keselamatan kita nanti akan sempurna. Bukan hanya keselamatan di dunia, tetapi sampai di surga. Jadi karya Tuhan Yesus Kristus itu adalah karya penyelamatan yang sempurna untuk memulihkan manusia menuju ke kesempurnaannya, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, itu kesempurnaan Kristus sebagai juru selamat sempurna yang memulihkan manusia dengan sempurna. Lalu yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang sempurna. Saudara-saudara, bayangkan bagaimana sempurnanya karya Roh Kudus itu.
Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Lalu ada pengikut-pengikut lain. Ada 120 murid totalnya. Kemudian berkembang menjadi atau bertambah 3.000 di hari raya Pentakosta pada saat atau karena Roh Kudus turun dan membuat banyak orang dibaptiskan pada hari itu. Lalu melahirkan jemaat di berbagai tempat oleh karena pemberitaan yang disertai Roh Kudus oleh para murid. Lahirlah sekarang jemaat-jemaat di seluruh dunia, entah berapa jumlahnya. Itulah kesempurnaan karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dengan setia sejak turun kepada para murid sampai sekarang terus menyertai mereka dalam karya pemulihan agar umat manusia kembali menjadi gambar Allah sesempurna mungkin. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita telah melihat bahwa ternyata benar-benar Allah Trinitas itu adalah bentuk dari atau tanda atau petunjuk bahwa karya Allah itu karya yang sempurna. Bapa mencipta dengan sempurna, Kristus menyelamatkan dan memulihkan dengan sempurna, Roh Kudus menolong dan menyertai dengan sempurna. Seharusnya buah yang dihasilkan adalah jemaat yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, tentu namanya kesempurnaan itu adalah sebuah proses. Tidak orang langsung percaya dan menjadi sempurna. Jadi jemaat Tuhan sesungguhnya adalah orang-orang percaya yang menyambut keselamatan di dalam Kristus dan bersedia untuk bertumbuh semakin sempurna di hadapan Allah. Kita akan belajar dari jemaat di Korintus yang menerima surat Rasul Paulus yang bagiannya kita baca tadi. Saudara-saudara, Korintus itu bukan jemaat yang ideal memang pada waktu itu. Korintus itu berlatar belakang kehidupan penyembah berhala. Artinya sebelum jemaat Korintus itu percaya dan menjadi pengikut Kristus, mereka adalah penyembah berhala. Mereka, mohon maaf, terbiasa dengan kehidupan perzinahan oleh karena ada ritual-ritual penyembahan dewa yang diikuti atau disertai dengan hubungan bebas antara pria dan wanita. Lalu mereka juga orang-orang yang suka beradu kehebatan, pamer kebisaan, pamer kepandaian dan seterusnya. Jadi jemaat di Korintus itu mempunyai problem. Di satu sisi mereka itu jemaat yang mengalami tekanan dari luar karena banyak orang yang tidak suka dengan orang-orang Kristen di Korintus. Tetapi di dalam jemaat sendiri amburadul. Jadi masalahnya dari luar iya, dari dalam dirinya iya. Ya tentu ada baiknya, bagusnya jemaat Korintus itu persembahannya banyak. Jadi mereka turut membantu saudara-saudara yang lain di Yerusalem, itu mereka terlibat. Dan mereka sering juga melakukan semacam pelayanan sosial oleh karena persembahannya. Tapi secara moral mereka amburadul. Jadi saudara-saudara terkasih, selain itu di dalam jemaat Korintus itu juga ada pengajar-pengajar yang mempengaruhi mereka supaya jangan percaya pada Paulus, bahkan jangan terima kalau Paulus itu rasul. Paulus itu bukan rasul menurut pengajar-pengajar sesat itu. Itu sebabnya kita bisa mengerti sekarang mengapa
Di dalam nasihat Paulus yang kita baca, itu penutupan dari surat 2 Korintus. Jadi saking banyaknya masalah di Korintus itu, sampai Rasul Paulus harus menulis surat 2 kali. Itu sebabnya ada 1 Korintus, 2 Korintus. Banyak sekali masalah di sana. Dan di dalam penutupan tadi Rasul Paulus mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus, salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi saudara-saudara, dalam bagian penutup ini Rasul Paulus menyimpulkan isi dari suratnya yang cukup panjang itu. Yang pertama, bahwa jemaat di Korintus harus menjadi jemaat yang bersukacita, yang ceria, meskipun mengalami berbagai penderitaan dan tekanan dari luar jemaat. Lalu yang kedua, mereka juga harus menjadi pribadi-pribadi yang berusaha sempurna dengan meninggalkan dosa-dosa lama mereka dan hidup seperti atau serupa dengan Kristus. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Dan yang ketiga, hidup mereka harus berubah karena mereka sekarang adalah milik dan saksi Kristus. Mereka juga harus rukun satu sama lain, sehati sepikir, dan saling memberi salam. Jangan lagi terpecah-pecah seperti yang selama ini terjadi di sana. Nah, saudara-saudara, kita mungkin juga belum menjadi jemaat yang ideal, atau menjadi orang-orang Kristen yang semestinya. Apa yang terjadi dalam jemaat di Korintus bukan tidak mungkin terjadi juga di dalam kehidupan kita sebagai jemaat GKJ Pondok Gede atau gereja-gereja lain di dunia ini. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Allah yang maha sempurna menciptakan manusia yang sempurna. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah di dalam Kristus menyelamatkan kita dengan karya penyelamatan yang sempurna. Dan Roh Kudus menyertai kita sebagai penolong yang sempurna. Semua itu untuk memulihkan manusia sebagai gambar Allah atau citra Allah yang sempurna. Bagian kita ialah berusaha menjadi pribadi yang semakin sempurna, yang semakin serupa dengan Kristus. Dan pesan khususnya adalah pandemi yang sedang terjadi ini bisa kita hayati sebagai program dari Allah untuk menyempurnakan kehidupan kita sebagai manusia dan orang-orang percaya. Firman Tuhan hari ini menyapa kita. Wahai jemaat Tuhan, beribadah dalam keadaan aman dan tanpa hambatan itu biasa. Tetapi berusaha tetap beribadah dengan berbagai cara di tengah ancaman COVID-19 atau pandemi ini, sungguh menyempurnakan nilai, semangat, dan kerinduan kita beribadah kepada Tuhan. Wahai para pemurah hati, berbagi dari segala kelimpahan adalah hal yang mudah. Tetapi berbagi di saat kita sendiri kesulitan,
sungguh semakin menyempurnakan nilai kemurahan hati kita. Wahai pencari kebenaran, hidup benar dan jujur saat berpenghasilan cukup adalah hal biasa. Tetapi tetap benar dan jujur di tengah kesulitan dan keterdesakan sungguh makin menyempurnakan nilai kebenaran dan kejujuran yang kita pegang. Wahai para pengusaha, menggaji karyawan dan memberi THR saat perusahaan lancar dan beruntung itu biasa. Tetapi berusaha melakukannya walau dengan kebijakan tertentu dalam keadaan pandemi ini, sungguh itu luar biasa. Berharap usaha makin maju ketika semua lancar itu biasa. Tetapi tetap percaya bahwa perusahaan bisa bangkit kembali di tengah hempasan ini, sungguh menyempurnakan percayamu. Wahai sahabat-sahabat yang sedang sakit, berdoa untuk orang sakit saat kita sehat itu gampang. Tetapi mendoakan orang sakit dari pembaringan sakitmu sendiri, sungguh menyempurnakan doamu. Wahai pelayan medis, merawat orang sakit tanpa resiko tertular itu biasa. Tetapi merawat pasien COVID-19 dengan mempertaruhkan nyawa sendiri, sungguh menyempurnakan pelayananmu. Wahai sahabat-sahabat yang sedang menderita COVID-19, berharap sembuh dari sakit ringanmu, itu biasa. Tapi berharap sembuh dari COVID-19, sungguh menyempurnakan pengharapanmu. Saudara-saudara yang terkasih, akhirnya tetaplah percaya bahwa di balik semua yang sedang kita alami saat ini, Allah sedang membentuk kita semakin sempurna di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Karena itu usahakanlah dirimu supaya sempurna, yaitu semakin serupa dengan Kristus yang sempurna. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Sempurna, kami datang kepadamu dengan semangat untuk berusaha menjadikan diri kami ke arah sempurna, yaitu semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk sabdamu yang mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan penyempurnaan di dalam kehidupan kami, melalui segala peristiwa yang sedang terjadi di atas bumi ini. Hari ini kami berdoa Bapa untuk para pemimpin bangsa di dunia
dan umat manusia di bumi ini. Kami memohon kepadamu supaya kami semua sebagai umat manusia ciptaanmu bisa belajar menghayati karya penyempurnaan yang sedang dilakukan Allah terhadap dunia ini. Engkau sedang menyempurnakan bumi dari polusi apapun bentuknya dan menyempurnakan kehidupan bangsa demi bangsa agar saling bergandeng tangan menghadapi sesuatu yang sedang menimpa. Dengan begitu kami belajar sadar bahwa musuh kami bukanlah perbedaan bangsa dan perbedaan-perbedaan yang lain, tetapi semua hal yang sedang melanda dan merusak kehidupan manusia adalah musuh kami bersama. Kami berdoa para pemimpin bangsa kami agar kiranya juga bisa memanfaatkan situasi ini untuk melakukan pemulihan moral dan mental bangsa dalam saling berbagi dan saling bergandeng tangan membangun kehidupan yang lebih baik. Kiranya Engkau juga menolong gereja Tuhan agar bisa menghayati karya pemulihan Tuhan, agar kehidupan gereja semakin sempurna, menjadi seperti yang Tuhan harapkan, yaitu terus belajar melayani dalam segala keadaan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan, dan terus melakukan tugas panggilannya di tengah-tengah hambatan apapun. Kami berdoa untuk para pengusaha yang sedang berjuang mempertahankan perusahaan agar tetap bisa memberi pekerjaan kepada banyak orang dan menjadi berkat bagi mereka. Berikan kekuatan dan keteguhan supaya mereka tidak menyerah. Kami berdoa perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan ini akan semakin disempurnakan oleh Allah dalam menjalankan usaha berdasarkan etika yang semestinya. Kami berdoa agar setelah pandemi ini mereka bisa bangkit kembali. Doa kami untuk para pekerja yang sedang mengalami dan menghadapi kemungkinan PHK atau sedang dirumahkan, kiranya Tuhan juga memberikan kesabaran dan ketabahan supaya mereka bisa tetap menghadapi kehidupan di jalan yang benar. Kami mohon Tuhan menolong mereka untuk bisa bekerja kembali setelah pandemi ini berlalu. Doa kami untuk kehidupan keluarga yang terdampak dimanapun berada, agar keluarga bisa semakin menghayati bahwa ada banyak pahlawan di rumah mereka. Ayah mereka adalah pahlawan yang selama ini berjuang untuk keluarga. Ibu mereka pun demikian. Begitu juga anak-anak mereka. Semua kami adalah pahlawan keluarga. Kami berdoa agar semua pergumulan yang ada di dalam keluarga di tengah-tengah pandemi ini Tuhan sertai untuk menemukan jalan keluarnya. Kami mau serahkan setiap orang percaya dalam menghayati dan merenungi masa COVID ini. Biarlah semua mendapatkan dan menemukan penyempurnaan apa yang sedang Allah lakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, penyakit, atau kelemahan tubuh mereka. Untuk Ibu Suminah, Ibu Endang Suwanto, Ibu Sikam, Bapak Yus Elia Kristianto, Ibu Dini Sumanto, Bapak Priyautomo, Ibu Sumini Widarna, Bapak Agus Setiono, Ibu Tri Baktining Nagari, Ibu Herni Agus Sukoco, Saudara Andreas Prasetyo Lambang, Bapak Kardi Kartoswito, Bapak Guntarjo Lumban Tobing, Bapak Tri Yuwono, Ibu Suparjo, Ibu Purwanti Miroso, Ibu Tinon Ananda, Bapak Freddy Prasetyo, Ibu Titik Asyati,
Isnianto, Ibu Katarina Yulianti, Pendeta Emeritus Sularso Sopater, Ibu Yuliana Lalau, Ibu Erna Andi, Bapak Madwi Karyo, Ibu Louis Sumirah, Bapak Widi Slamet Trianto, anak cucu kami Maksima, Ibu Dwi Asih Lestariati Pudyo, Ibu Oktaviani Kundimang, dan Ibu Norlin Lalau, serta saudara lain dimanapun berada yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa kiranya sakit penyakit ini bukan hanya menjadi pengalaman pahit, bahkan Engkau jadikan pengalaman indah bagaimana Allah menyempurnakan iman, pengharapan dan kasih dari saudara-saudara kami yang sakit ataupun keluarga yang merawat mereka. Kami percaya dengan kasih-Mu, Engkau akan selalu memberikan kekuatan iman kepada mereka. Ringankanlah sakit mereka ya Tuhan, kami mohon kesembuhan bagi mereka, agar mereka bisa kembali melakukan berbagai macam pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang makasih, inilah doa-doa syafaat kami, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama kami naikkan doa Bapa kami dalam nyanyian doa.
Dasar persembahan Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pengumpulan persembahan diiringi pujian NKB 212, sungguh inginkah engkau lakukan. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas semua rezeki yang telah Kau limpahkan kepada kami. Semua karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan, semoga dapat memperluas kerajaan-Mu di surga. Amin. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti yang diimani gereja Tuhan di segala tempat dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan ingatlah firman-Nya dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.